Kalau Anda telat haid dan Anda belum melakukan test pack dan belum melakukan USG, kira-kira tanda apa yang harus diperhatikan yang menandakan suatu kehamilan? Di video ini, saya akan membahas beberapa tanda-tanda yang mungkin Anda temukan saat Anda hamil, biarpun Anda mungkin belum melakukan USG, belum melakukan test pack. Jadi, perhatikan videonya sampai habis ya. Yuk kita bahas. Sebagian besar dari tanda-tanda yang saya sebutkan ini itu adalah akibat perubahan-perubahan hormonal yang memang secara alamiah terjadi pada ibu hamil. Tanda-tandanya apa saja? Kita bahas ya. Yang pertama itu adalah morning sickness atau mual muntah. Mual muntah ini umumnya terjadi di pagi hari. Itu sebabnya dia disebut morning sickness. Kenapa di pagi hari? Karena pada pagi hari saat Anda bangun tidur biasanya kan sudah puasa 8 jam saat Anda tertidur. Jadi nggak minum apa-apa, sehingga pada umumnya terjadi suatu keadaan yang disebut dehidrasi. Dan dehidrasi ini akan menyebabkan konsentrasi hormon kehamilan menjadi meningkat. Itu kenapa terjadi mualnya biasanya di pagi hari. Biarpun memang nggak selalu ya, ada orang-orang juga yang mual muntahnya itu justru di sore atau di malam hari. Biasanya nggak cuma enek atau mual muntah aja gitu, biasanya juga disertai dengan rasa nggak enak badan, pusing, lemes. Dan hal-hal ini normal ditemukan dalam kehamilan. Nah, morning sickness ini umumnya ditemukan puncaknya itu di sekitar 10 minggu. Kemudian setelah itu dia akan mereda, dan pada umumnya sih di trimester 2, trimester 3 udah lebih enak makan ya. Tanda yang kedua itu adalah adanya payudara yang membesar. Payudaranya jadi lebih besar, lebih kencang, lebih terasa penuh. Nah, ini adalah akibat dari perubahan-perubahan hormon estrogen dan hormon prolaktin yang terjadi dalam kehamilan. Kenapa jadi membesar? Karena kelenjar-kelenjar payudaranya juga menjadi bertambah banyak dan ukurannya juga bertambah. Kelenjar-kelenjar payudara ini akan mulai terisi dengan air susu dalam rangka mempersiapkan untuk memberikan ASI kepada bayinya nanti. Nah, hal ini tentunya akan mengakibatkan payudara menjadi lebih besar, lebih padat, lebih kencang, dan juga lebih sensitif. Gejala yang ketiga itu adalah adanya kram perut. Kadang-kadang susah dibedakan antara kram perut saat kehamilan dengan kram perut yang terjadi saat akan menstruasi. Jadi yang membedakannya adalah ada atau tidaknya hasil positif dari test pack. Kram perut ini terjadi akibat pembesaran dari rahim yang menyebabkan penekanan-penekanan pada organ-organ sekitarnya, dan rahimnya sendiri juga menjadi lebih sensitif. Rahim yang membesar ini juga akan mengakibatkan penekanan pada otot-otot dasar panggul dan juga pada jaringan-jaringan penyangga dari si rahim itu sendiri. Akibatnya seringkali ada keluhan nyeri perut bawah, kadang-kadang rasanya kram-kram perut, kadang sampai sakit pinggang. Itu hal-hal yang normal terjadi dalam kehamilan ya. Nah, akan tetapi jangan takut juga karena kram perut ini biasanya bersifat sementara dan tidak lama kramnya akan hilang dan Anda bisa beraktivitas lagi. Keluhan lain yang sering dirasakan oleh ibu hamil itu adalah sering buang air kecil atau sering bolak-balik kamar mandi atau sering pipis. Kenapa? Karena posisi dari kandung kemih itu lokasinya dekat sekali dengan rahim, bahkan menempel, jadi bukan menempel ya. Jadi posisi kandung kencing itu posisinya ada di sebelah depan dari rahim. Otomatis kalau rahim yang besar, dia akan memberikan efek penekanan pada si kandung kemih, sehingga ibunya jadi pengen pipis terus. Jadi hal ini juga normal ya terjadi dalam kehamilan. Biasanya sih setelah rahimnya makin besar, mungkin ukuran 6-7 bulan, pada umumnya sih keluhan ini akan berkurang dan kemudian akan kembali lagi nanti saat kepala bayinya itu udah mulai menekan kandung kemihnya. Gejala yang berikutnya itu adalah adanya rasa kembung, rasa begah, dan rasa tidak nyaman pada perut. Nah, hal ini disebabkan karena adanya hormon progesteron yang menyebabkan pergerakan usus, pergerakan lambung semuanya menjadi melambat, sehingga pengosongan lambung menjadi lebih pelan dan lebih cepat terasa penuh. Nah, ini juga seringkali menyebabkan sembelit ya mams. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup supaya BAB-nya jangan sampai keras. Yang berikutnya adalah keluarnya flek darah yang terjadi di luar masa haid. Flek darah ini disebabkan oleh karena adanya proses implantasi. Jadi si embrio atau si jabang bayinya itu akan masuk ke dalam organ rahim dan dia akan menanamkan diri di sana. Kadang-kadang dalam proses penanaman ini itu bisa terjadi perdarahan dan itu hal yang normal selama nggak berlebihan ya mams.
Yang berikutnya lagi itu adalah haid yang lebih singkat dari biasanya. Biasanya saya menstruasinya itu sekitar 5-7 hari dok. Tapi sekarang kok cuma 1-2 hari aja udah berhenti ya. Nah kalau seperti itu kemungkinan adalah berhubungan juga dengan keluhan yang pertama tadi, keluhan yang sebelumnya tadi, yaitu adanya flek darah yang menyertai implantasi. Bedanya pada kasus ini darahnya mungkin lebih banyak sehingga seperti darah haid. Nah ini juga hal yang sebenarnya nggak perlu ditakutin ya mams. Tapi kalau keluar darah dalam kehamilan, apabila Anda udah memastikan tes packnya positif dan Anda masih keluar darah, maka sebaiknya segera ke dokter untuk dilakukan USG. Gejala yang terakhir yang saya mau bahas adalah hipersalivasi atau air liur yang meningkat. Jadi ibu hamil ini sering banget keluhannya itu adalah air liurnya jadi jumlahnya banyak dan nggak terkontrol. Padahal nggak lagi pengen makan, nggak lagi lapar, nggak lagi mencium bau makanan enak juga, tapi salivanya atau air liurnya itu produksinya jadi berlebihan. Nah ini diakibatkan oleh karena perubahan-perubahan hormonal dalam kehamilan. Sebenarnya mild nggak menyebabkan suatu konsekuensi yang serius dan pada umumnya akan hilang sendiri seiring dengan waktu. Gejala-gejala yang saya sampaikan tadi itu memang mirip sekali dengan gejala yang menyertai siklus haid seseorang. Jadi biasanya kalau menstruasi juga kan ada kram perut, payudaranya jadi tegang, dan ini kadang-kadang susah untuk dibedakan ya. Nah untuk membedakannya gimana? Itu adalah dengan memastikannya dengan melakukan test pack, dengan melakukan USG. Memang test pack nggak bisa memberikan jawaban 100%, jadi test pack itu nggak 100% benar, nggak 100% akurat. Akan tetapi lebih baik daripada kita nggak tahu sama sekali. Nah kalau misalnya gejala-gejala ini ada, tapi test packnya negatif, kita melakukan tes yang sama dengan alat yang berbeda, mungkin dengan merek yang berbeda untuk mencari perbandingan, atau bisa juga Anda melakukan USG secara langsung. Jadi untuk memastikan apakah ada kehamilan atau tidak. Atau bisa juga mungkin Anda menunggu dulu sekitar 1 minggu, kemudian Anda tes pack ulang. Kalau hasilnya positif, segera USG ya. Nah saat di USG apabila ditemukan ada kantong kehamilan, ada janin, maka udah pasti Anda hamil. Nah dari semua gejala-gejala yang disebutkan tadi memang banyak, tapi sebenarnya nggak semuanya harus ada. Jadi kalau misalnya Anda hanya mengalami 1 atau 2 dari gejala yang disebutkan, it's okay, itu hal yang normal ya. Ada juga pasien yang nanya ke saya, dok saya kan lagi hamil muda, tapi kok nafsu makan saya nggak berkurang? Saya nggak ada mual muntah, jangan-jangan bayi saya kenapa-napa dok? Sebenarnya nggak perlu berpikir seperti itu ya mams, kalau nggak ada mual muntah disyukuri aja. Puji Tuhan berarti ibu bisa makan apa saja boleh. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Kalau Anda sendiri gimana? Gejalanya waktu hamil seperti apa? Ada keluhan-keluhan yang sama dengan yang saya sebutkan? Atau mungkin ada gejala yang lain yang saya belum sebutkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini juga. Thank you, see you in the next video. Bye-bye.